Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rira Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 5 bagian C tentang membiasakan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, bagaimana sih cara membiasakan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum kita bisa menjawab atau bisa mengetahui bagaimana caranya, mari kita bahas tentang kerjasama itu. Nah, kerjasama atau gotong royong merupakan salah satu ciri. Ciri apa? Ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kerjasama banyak memberikan manfaat dalam kehidupan ya tentunya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kerjasama itu memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Maka oleh karena itu kita harus membiasakan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerjasama itu dimaksud tentu saja adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling mengisi dalam kekurangan masing-masing ya. Nah, manfaat dan efektivitas kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dapat ditingkatkan melalui hal-hal apa saja, yaitu dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama memilih dan menentukan lingkungan yang positif. Nah, dengan adanya lingkungan yang positif tentunya akan mempengaruhi pola pikir kita, perilaku kita gitu ya dalam melaksanakan kerjasama tentunya. Yang kedua, membina ya, yang kedua yaitu membina keselarasan tanpa pertentangan-tentangan. Yang ketiga, membina sikap saling menghargai dan bekerja sama. Ya, jadi maksud yang kedua bahwasanya membina keselarasan tanpa pertentangan-pertentangan yang ada itu adalah dengan cara membiasakan menghargai pendapat orang lain gitu ya, tidak dengan cara kekerasan atau tidak dengan cara menolak pemikiran-pemikiran yang tidak sependapat dengan kita, melainkan dengan diskusi ya, dengan cara membina ya, membina apa? Membina atau menghindari hal-hal yang akan menjurus kepada pertentangan-pertentangan atau menjurus kepada konflik tentunya. Yang ketiga yaitu dengan membina sikap saling menghargai ya. Nah, sikap saling menghargai di sini tentunya dalam menghargai pendapat kita atau menghargai pendapat orang lain itu ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk menumbuhkan semangat kerjasama dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi selain menumbuhkan beberapa hal tadi, bahwasanya terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan semangat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu dengan menentukan dan raih tujuan bersama ya. Tentukan dan raih tujuan bersama itu yang pertama. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mentaati dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku baik itu di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat ataupun bangsa dan negara. Yang keempat, yaitu selalu bekerja sama. Yang kelima, tidak membuat masalah. Yang selanjutnya, saling percaya dan saling menghargai dan memberikan penghargaan. Oke, yang selanjutnya, bagaimana sih contoh kerjasama dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara itu? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama dalam lingkungan keluarga. Contohnya, yang pertama yaitu melakukan pekerjaan rumah sesuai dengan kesepakatan, ya, sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya bahwasanya melakukan pekerjaan rumah sesuai dengan kesepakatan sebagai bentuk kerjasama anggota keluarga untuk memupuk rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, melakukan penghematan energi di rumah ketika tidak kita digunakan atau misalkan saat kita tidur bisa mematikan lampu itu ya, ketika misalkan tidak dipakai, terus juga kita bisa mematikan air apabila kita tidak dipakai itu ya, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya saling berbagi antar anggota keluarga, dan yang terakhir adalah menjaga sopan dan santun. Nah, itu adalah contoh kerjasama dalam lingkungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Nah,
contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah yang pertama yaitu tolong menolong jika ada teman yang kesusahan. Yang kedua, melaksanakan tugas piket untuk menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, mentaati tata tertib yang berlaku. Dan yang keempat, melaksanakan belajar kelompok untuk memahami materi-materi pembelajaran secara bersama-sama. Yang terakhir, melaksanakan kerja bakti demi menjaga kebersihan serta keindahan sekolah. Nah, bahwasannya di setiap lingkungan, ya baik tadi di dalam lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, tidak lepas dengan namanya mentaati aturan atau tata tertib yang berlaku. Bahwasanya norma atau aturan atau tata tertib itu selalu ada di dalam semua lingkungan, ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat, contohnya hampir sama ada 5, ya. Yang pertama, yaitu kerja bakti membuat lingkungan tetap bersih dan juga asri. Yang kedua, bahu-membahu, bahwasanya sebuah masyarakat bahu-membahu menjaga keamanan lingkungannya. Biasanya ada pos kamling atau siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, yang ketiga, rutin berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan lingkungan. Ikut serta. Yang keempat, membantu warga yang membutuhkan bantuan, misalkan yang terkena musibah, baik itu bencana bencana banjir, longsor ataupun gunung meletus dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ini sama, yaitu adanya apa? Adanya aturan yang berlaku. Bahwasanya di semua lingkungan, baik itu kita pergi ke lingkungan manapun, pasti ada namanya aturan. Makanya kita jangan sampai melanggar namanya aturan. Oke, yang selanjutnya nomor 4 yaitu dalam lingkungan bangsa dan negara. Di mana lingkungan bangsa dan negara contohnya yang pertama yaitu warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Nah, berarti kerjasama dalam lingkungan bangsa dan negara yaitu bahwasanya wajib membayar pajak. Nah, bayar pajak ini merupakan bentuk kerjasama antara siapa dengan siapa, yaitu antara warga negara dengan pemerintahan. Nah, nanti digunakan uang dari pajak itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk kepentingan bersama, ya bukan hanya kepentingan pemerintah, bukan hanya kepentingan warga, tapi kepentingan sama-sama ya semua. Contohnya, uang dari pajak itu digunakan untuk apa? Itu untuk kepentingan umum, misalnya jalan raya, terus juga sekolah ya, sekolah, gedung-gedung sekolah, terus juga rumah sakit dan yang lain-lain atau fasilitas-fasilitas umum yang sering digunakan oleh umum. Itu adalah hasil uangnya dari pajak ya. Nah, yang selanjutnya menyelenggarakan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintahan. Terus berperan aktif dalam mendukung program-program dari pemerintahan atau ikut serta setiap ada program yang diprogramkan dari pemerintahan seperti itu ya. Misalkan sekarang ada sebuah bencana COVID. Nah, dalam bencana COVID ini pemerintah menjalankan aturan kepada setiap warga negara ya yang ada di negara Indonesia yaitu dalam PPKM ya, pembatasan seperti itu ya, pembatasan. Yang selanjutnya Yang selanjutnya yaitu semua warga negara tanpa terkecuali harus taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah saling menghormati guna terciptanya kerukunan tanpa mempermasalahkan adanya sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan atau kalau kita perhatikan bahwasanya di semua lingkungan ya, mengingatkan kembali bahwasanya di semua lingkungan kita tidak akan lepas dari namanya aturan ya atau hukum yang berlaku dalam setiap lingkungan. Makanya kita jangan sampai melanggar aturan kemanapun kita pergi. Kalau misalkan kita melanggar aturan maka akan dikenai sanksi. Sekian kami akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.